Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala ulama'una wa fi i'ta'in nafsi syahwatiha al-mubahata madahibu. Hakahal Mawardi man aha wa qahraha kaila tudfi'u a'da'aha tahayyulan ala nasyatiha wa ba'san li ruhaniyatiha. Berkata ulama, di dalam memenuhi keinginan nafsu yang mubah, bukan yang makruh, apalagi yang haram, yang mubah, itu mazhabu. Ada banyak perbedaan pendapat para ulama. Imam Mawardi menceritakannya, jamaah ya, Hakahal Mawardi, menceritakan oleh Imam Mawardi madhab-madhab itu. Di antaranya adalah ada yang mengatakan tak boleh memenuhi kemauan nafsu, walau yang mubah. Tundukkan kemauan nafsu itu, ya, supaya tidak lemah anggota tubuh, ya, supaya tidak lemah anggota tubuh. Sebagai siasat untuk semangat beribadah dan membangkitkan ruhaniyah jiwa kita. Jadi ada pendapat mengatakan jangan turuti kemauan nafsu walau dia yang mubah, ya, supaya tidak padam, tidak lemah anggota tubuh kita ni dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagai siasat untuk membuat nafsu itu semangat dan membangkitkan ruhaniyah dia, ruhaniyah nafsu untuk beribadah. Karena kalau diikutkan nanti yang mubah ini, semangat beribadah dia menjadi berpindah kepada semangat memenuhi yang mubah. Tapi begitupun Imam Mawardi mengatakan wal ashbahu, yang paling pas itu adalah tawassutu bainal amraini, sedang-sedang saja. Larang kali jangan, turunkan kali jangan. Karena kalau fi'ita'i hal kullah, karena kalau dipenuhi semua kemauan nafsu tadi, maka salatotan alaihi, nafsu itu nanti bisa menguasai kita. Tapi kalau dihalangi semuanya, nanti dia akan menjadi baladatan. Baladatan itu menjadi keras, bengal. Kalau ibarat hewan, binal, jamaah. Jadi kalau dipeturutkan nafsu terhadap yang mubah, nanti dia menjadi penguasa kita. Tapi kalau dihalangi, nanti sekali waktu bisa lepas dia, telah jadi binal, jamaah. Makanya hati-hati kita mengendalikan nafsu ini. Aku pokoknya mau aku kayak gini aja. Perhatikanlah jemaah dalam hidup nih. Awak heran dulu dia ni orangnya kok bagus sekali, sekarang kok kayak gini. Itu hati-hati. Karena dia macam layang-layang.
Kalau dilepaskan terus nanti dia putus. Ditarik terus tegang, entah tak bermana-mana lah dia mau. Susahkah mengatur yang sedang-sedang itu? Susah. Ya, jamaah. Ya susah. Yang tahu adalah kita, ya. Wa yusanul hulwu minat ta'imat, minal at'imati. Sunat makanan manis-manis. Dengan syarat manis betul. Artinya manisnya itu bahannya betul. Sekarang ini kan manisnya bahannya tak asli, satu. Yang kedua, gula kita ini pun tak murni gula tebu. Kalau dulu gula tebu itu warnanya kuning. Kuning. Rupanya itulah yang betul. Sekarang gula putihnya ini putih kali pula. Jadi kalau bagus dia, kualitas bahannya itu memang murni, bagus. Sunat kata ulama di sini yang manis-manis. Tapi kalau sekarang mau hati-hati. Tak bisa fatwa ini dipakai sekarang dengan otomatis begitu saja. Ya, jamaah. Dan sunat makanan kasratul aidi ala ta'am. Sunat banyak tangan yang makan. Artinya makanan kita itu dinikmati banyak orang. Itu hukum dasarnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita tengok kenyataan jugalah. Ada masyarakat ni jahat dia. Mengakali. Dikasih makan gratis untuk satu orang, ambilnya untuk 3 orang. Yang dua, kalau dikasih untuk orang lain, tak apa jualnya. Nakal, jamaah ya. Ditolong, tak ngerti ditolong. Tak ditolong, rasa awak mau menolong. Jadi ini mau hati-hati. Jadi cuma memang hukum dasarnya buat makanan itu sedap-sedap. Dan banyak orang yang menikmatinya. Puji Allah Ta'ala setelah makan minum. Ya, puji Allah Ta'ala. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih Nabi Muhammad SAW kalau udah habis makan, habis minum. Beliau doanya, Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu. Di terjemahan ada itu. Ada tulisan Arabnya? Tak ada. Tulisan Arabnya Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum dan sawaghahu, memudahkan untuk ditelan. Dan Allah jadikan untuknya jalan keluar. Ya. Wa adabul aqi wa syurbi katsiratun syahiratun. Adab makan minum banyak, termasyhur, terkenal udah, ya. Kemudian Abu Hurairah dalam hadis itu menyebutkan setelah yang lalu itu ada sisa atau bahagian lain hadis itu, kata Rasulullah, ada orang dia yutilus safara, melakukan perjalanan yang cukup panjang, yaitu perjalanan mematuhi Allah Ta'ala seperti menunaikan ibadah haji misal kata, atau berperang atau selain itulah yang sifatnya perjalanan ta'at. Orang tadi ash'asa marbaru ra'si, rambutnya kotor, kusut masai, arbara, badannya berdebu, pakaiannya pun berdebu. Yamuddu a'indatu ayadah ila samai, dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit, maksudnya ke arah langit. Doa dia, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dari sepotong ini, dia mengangkatkan dua tangannya ke arah langit, itu menjadi petunjuk bahwa adab berdoa itu begitu. Meskipun nanti ini khilaf jamaah ya. Ada yang bilang tangan gini, diangkatkan begini. Ada yang menyatakan tangan itu dikatupkan setentang dengan dada. Rasulullah waktu sholat istisqa memang angkat tangan begini sampai disebutkan andai kata tak berbaju maka putih ketiak Rasulullah pun nampak. Itu sholat istisqa.
Ya, jadi ini memang khilaf. Apakah setelah berdoa diusapkan atau tidak tangan itu ke muka? Itu pun khilaf. Nah, ya itu khilaf. Jadi ada guru yang mengajarkan tangan dikatup dua begini di depan dada, usap. Ada nanti fatwa tak usah diusap. Nah, kalau di sini pula, dua tangan diarahkan ke langit begitu. Sesuai hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi mengangkatkan kedua tangannya waktu doa minta hujan. Hatta ru'iya bayadu ibtihi. Nampaklah putih ketiaknya. Berarti Rasulullah tak berbaju atau macam mana ni? Bukan. Itu maksudnya anda Rasul tak berbaju, nampak kita lah itu putih ketiak Rasulullah itu. Ya, angkat tinggi. Apalagi ada hadis innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu, mulia, yastahi min abdihi. Allah malu terhadap manusia. Kalau manusia itu yarfa ilaihi kafi, menangkatkan kedua tapak tangannya kepada Allah, kemudian yarudduhuma, Allah menolakkan doanya sururan karena menyepelekan, mengecewakan. Ay khaibataini menyepelekan, mengecewakan. Tak mungkin. Makanya berdoa itu jamaah. Cuma nanti mudah-mudahan sampailah hari ini kita. Kenapa doa tak terkabul? Mudah-mudahan sampai hari ini jamaah ya. Wali anna sama kiblatul doa. Langit itu adalah kiblat doa. Ini harap diperhatikan. Kiblat solat langit. Kiblat solat arah Ka'bah. Kiblat doa ke langit. Ya. Jadi orang tadi melakukan perjalanan jauh. Tangannya diangkat ke langit berdoa. Sambungan hadis. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tubuhnya dikasih gizi yang haram. Maka bagaimana dikabulkan doa? Jauhlah dikabulkan doa orang yang begini sifatnya. Wahada haluhu, begini sifatnya, istajabadahu, macam mana doanya dikabulkan? Ini hadis jemaah ya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Macam kita, haramnya ada dua. Ada haram zatnya, ada haram cara mendapatkannya. Macam kita mustahil lah haram benda yang kita makan, haram minuman yang kita makan, haram pakaian yang kita makan, itu mustahil. Tapi boleh jadi benda makanan, minuman, pakaian kita halal, cara mendapatkannya haram. Caranya itu. Berapa peci ini satu bang? 100.000. Boleh kurang? Aduh, dah lah. 90 lah. Tadi kami tanya sana 65. Padahal tak ada dia ke sana. Tak ada. Si penjual bukan si pembeli. Ya, ini kita cerita pembeli yang menipu. Ya, si pembeli yang menipu nih, yang bukan penjual. Udahlah kalau gitu. 80 lah. Jadilah 80. Padahal dia tak nanya ke sana. Pakailah peci tadi solat. Pakailah peci tadi kemana-mana. Inilah haram. Doa lah dia. Doa. Cuma mana dikabulkan? Kiaskan ke yang lain. Kiaskan yang lain. Beli makanan pun begitu. Beli minuman pun begitu. Menipu saja. Haram. Takkan dikabul doa. Takkan dikabulkan doa. Sebab haram cara mendapatkannya. Contohkanlah yang lain-lain jamaah. Mencurilah, korupsi udahnya lah ya. Menjilat, bohong sana sini. Ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini fawaidu. Ada banyak ilmu. Di antara ilmu yang kita dapat dari hadis ini adalah bayanu syartid du'a wa mani'u. Penjelasan syarat terkabulnya doa dan penghalangnya dan adabnya. Di antaranya, jangan berdoa yang maksiat. Jangan berdoa yang mustahil. Itu jangan. Ya Allah, suka kali aku malaki si Polan, ya Allah. Izinkanlah kami selingkuh, ya Allah. Apa begini?
Karena ada perempuan yang suka laki orang. Apalah salahnya kalau kami kawin lagi katanya. Kan dalam Islam boleh kawin dua. Bukan itu masalahnya. Jadi kita ini suka sekali potong-potong kompas dalam pengajian nih, dalam agama ini. Ya, apa kau tuh buru-buru datang sini? Ali ya Rasulullah, Ali ya Rasulullah. Fatimah, kenapa? Kata Rasulullah, ada apa dengan Ali? Dia mau kawin lagi ya Rasulullah. Dia mau kawin lagi, kata Fatimah kepada Rasulullah. Murka Rasulullah jamaah. Murka Rasulullah. Maka Khalifah Ali bininya cuma satu, yaitu Fatimah. Baca dalam buku yang udah terjemah bahasa Indonesia itu 6 jilid. Hurriyatul Mar'ah fil Islam, kebebasan perempuan di dalam Islam. Sampai lapor Fatimah ke Rasulullah. Rasulullah murka kepada Khalifah Ali. Tahu-tahu kita doa. Doa maksiat, doa yang mustahil. Apa contoh doa maksiat? Kita buka usaha judi. Waktu peresmiannya panggil anak yatim. Buat doa-doa. Mana boleh? Tidaklah dia berdoa yang isi doa maksiat. Jelas. Ya. Jadi doa yang maksiat dan yang mustahil. Mustahil janganlah ya. Itu tak betul. Di antaranya waktu berdoa itu hadiral qalbil. An yakuna hadiral qalbi. An yakuna hadiral qalbi. Waktu berdoa itu konsentrasi lah. Maka dalam berdoa adabnya. Tidak ada adab berdoa itu mesti bahasa Arab. Tak ada. So adab berdoa itu diantaranya kita mesti konsentrasi. Kalau bahasa Arab mungkin kita tak paham apa artinya. Konsentrasi ya. Walau bahasa Indonesia. Ini kadang sambil berdoa, sambil cerita. Sambil berdoa, sambil betul-betulkan handphone, update status. Kena larang, ada larangan berdoa padahal lalai. Tak boleh ya. Baik sangka doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Itu dalam berdoa itu baik sangka doa dikabulkan. Ya. Apalagi bahwa tidak tergesa-gesa. Ini adalah ini Allah yasta'jila, tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan sampai dia bilang, ya Allah, aku dah lama berdoa, mengapa tak dikabul-kabulkan? Ini buruk adab. Akibatnya jadi yaqta'uhu anid doa. Maka malaslah berdoa dia. Dah doa-doa tak kabul-kabul, malaslah awak. Fatafutuhul ijabatu. Tak dapatlah dah pengabulan doa, sebab tak berdoa. Ya. Apalagi yang kita dapat? Janganlah yang didoakan itu sesuatu yang di luar dari kepada kebiasaan. Kumohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusan anakku diterima kerja di sini ya Allah. Abang kakak masukkan lamaran anak abang kakak ke pabrik itu, ke perusahaan itu. Memang enggak. Doa aja lah awak. Entah macam mana begini. Ini macam mana? Jadikanlah anak aku orang alim ya Allah. Diajarkan di agama. Memang enggak. Tapi kan kita mana tahu. Kalau Allah mau kan itu bukan adab dalam berdoa. Makruh hukumnya berdoa di luar kemampuan kita. Ya Allah, aku mohon Tuhan, lakukanlah jualan tanah kami ya Allah. Ada tanah kakak doa? Tak ada memang. Doa aja lah. Mau tahu satu masa nanti. Makruh. Makruh. Jadi doa ini ada adab-adab dia. Ada aturan-aturan dia. Kan? Aku memang orangnya kalau tengok-tengok agak payah nih ngatur uang nih. Agak payah. Doalah dia, ya Allah kasihlah rezeki yang berlimpah. Saya ajak kita jamaah, jangankan rezeki. Tentu rezeki yang dimaksud kita itu uang lah itu.
Jamaah, jangankan uang berlimpah, air berlimpah pun tak bisa awak ngurus. Air berlimpah. Ada pernah dengar doa rezeki yang berlimpah? Pernah ada dengar doa? Misalnya, air berlimpah aja tak susah kita ngurus air berlimpah. Ada. Jadi kalau minta rezeki, ya Allah kasihlah aku rezeki yang apa? Mintalah sama Allah. Ya Allah berilah aku, suamiku, istriku, anakku, kami keluarga rezeki yang cukup. Berilah rezeki yang cukup. Minta rezeki yang berlimpah. Umur yang panjang. Bukan ku katakan berarti minta umur pendek. Tanya sama yang umur-umur panjang. Tanya sama yang umur-umur panjang. Pengen mati enggak deh? Katanya, jawab. Katanya. Mintalah umur yang berkat. Yang isinya adalah kebaikan. Maunya kaya awak. Kalau kaya sedap awak. Saya bukan menyalahkan kita. Ada berapa banyak orang yang miskin ketika kaya, bahasa kita lupa daratan. Ada berapa banyak? Kalau gitu, salah kita minta kaya. Aku bukan bilang salah, karena kaya pun bukan maksiat. Jangan-jangan, bila kita dikayakan, jadi korun kita. Kita yang tahu. Aku bukan menuduh-nuduh kita. Kitalah yang mengurus diri masing-masing. Jangan-jangan. Sebab ada orang kalau dikayakan, dia lupa Tuhan. Ada orang kalau dimiskinkan, dia lupa Tuhan. Maka dibiarkan Tuhan dia kaya. Karena kalau miskin dia, ngempar. Tapi untuk kau, kalau kaya, ngempar. Kita tak tahu entah siapa kaunya ini. Kita tak tahu, sama sekali tak ada yang tahu kita masing-masing. Maka mintalah rezeki yang cukup. Ya, berkah bahasa agama. Ya, mintalah rezeki yang cukup. Jamaah. Jadi tidak adab apabila kita doa keluar dari kebiasaan. Karena itu buruk adab. Ya. Mengapa? Juga karena Allah Ta'ala memberlakukan segala perkara sesuai adat kebiasaan. Ya, Allah memberlakukan seluruh perkara sesuai adat kebiasaan. Ya. Maka doa yang menyelisihi adat itu seakan-akan mendikte kekuasaan Allah Ta'ala. Sanggup tidak Allah Ta'ala? Seakan-akan begitu. Ya. Jadi jangan salah kajinya. Kalau gitu tak boleh kaya. Salah. Boleh. Tapi tepuk dada, tanya iman. Jamaah. Ya. Sebahagian ulama mengatakan kecuali bahawa dia berdoa dengan menggunakan nama Allah Ta'ala yang mulia. Nah, mana nama Allah yang mulia? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan istilahnya Al-Ismul A'zam. Yang mana itu nama Allah paling mulia? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan nama Allah yang paling mulia itu adalah Allah. Ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Imam Nawawi berfatwa Al-Ismul A'zam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagi kita yang bukan ulama, mana-mana nama Allah gunakanlah, ya. Fayajuzu ta'asyan billadhi 'indahu ilmun minal kitabi. Nah, ya, bolehkah menggunakan nama Allah yang besar dalam berdoa Asmaul Husna? Boleh. Ta'asyan karena meniru orang alim umat Nabi Sulaiman. Dia punya ilmu tentang kitab Allah Ta'ala. Ketika dia diminta untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Faujiba, maka dia berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Ya.
Boleh pakai nama Allah tak. Jadi berdoa tu pakai Asmaul Husna. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dud ya Karim ya Majid ya Mujib as-Sailin. Pakai. Ya. Tapi seiring ya. Karena kalau tak seiring dengan perbuatan, makruh berdoa. Yang isi doa kita itu makruh. Kalau tak sesuai dengan perbuatan. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, lariskanlah jualan kami ya Allah, lariskanlah jualan kami ya Allah. Kedai tak buka. Waktu jualan muka 12 pas. Mana bisa? Doa tu makruh. Ya, baru nanti saya dibantah orang. Ya kalau Allah mau, kata dia. Udahlah. Kalau begini cara membantah, kita tak ikut lagi jemaah. Ya. أيضا الحث على الإنفاق من الحلال ya والنهي عن الإنفاق من غيره والنهي الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. Ada lagi apa lagi? Ada hadis mendorong kita untuk memberi menggunakan benda halal, larangan menggunakan yang tidak halal. Kalau sedekah, wakaf atau apa sajalah yang halal-halal. Ya. Yang tak halal jangan. Diingat ya. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai dan seumpama itulah pantaslah dia yang halal-halal. Usahakan bukan yang syubhat-syubhat. Halal-halal dia mau. Makanan kah, minuman kah, apa yang halal-halal. Ya, halal benda, halal cara. Ini saya sudah memberi contoh-contoh banyak sekali contoh yang kecil-kecil yang terjadi pada kita hari-hari. Haram-haram jemaah. Dan sesungguhnya orang yang berdoa itu lebih utamalah lagi dia bersungguh-sungguh dengan yang halal itu berbanding orang yang tidak mau berdoa. Artinya orang yang sedang berdoa berbanding orang yang tidak sedang berdoa, yang berdoa ini usahakanlah yang halal-halal itu. Seriuslah jemaah. Ya. Ya macam kita lah. Handphone kita softwarenya ori. Luarnya ori, softwarenya ori, semua ori. Dengan handphone yang mereknya merek ori, tapi pirantinya, softwarenya maupun hardwarenya tidak ori. Jamaah. Handphone kita semuanya ori. Ini handphone yang satu mereknya saja, dalamnya palsu. Tengoklah kualitasnya macam mana. Sama, berdoa pun begitu. Kita masuk ke tubuh kita yang haram, doa. Macam mana dikabulkan doanya? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Berkata Wahab bin Munabbih, sampai kabar kepadaku bahawa Nabi Allah Musa pernah melintasi seorang yang sedang berdoa. Dan dia merendahkan hati kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia tadarru'u itu artinya juga merendahkan diri. Lama dia berdoa. Nabi Musa memperhatikan orang tadi dan dia menyampaikan kepada Allah. Wahai Tuhanku, amastajabta li 'abdika. Amastajabta itu apakah tidak engkau kabulkan doa hamba-Mu ini? Maksudnya kalau bahasa kita manusia, apalah salahnya Allah kabulkan apa? Gitulah cara bahasa kita jemaah. Kata Allah Ta'ala, Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, andai pun si fulan yang berdoa ini menangis sampai mati, dia angkat tangannya sampai mencecah ke langit, tak akan kukabulkan doa. Nabi Musa bertanya, Rabbi lima dzalika, mengapa begitu? Allah Ta'ala jawab, di dalam perutnya itu ada yang haram. Di tulang belakangnya itu ada yang haram. Di rumahnya itu ada yang haram. Macam mana kabul doa? Jelas nih kitab, baca terjemahan. Kalau tak ada terjemahan mungkin ngarang-ngarang dipikir saya, baca terjemahan tuh. Jadi kata Allah Ta'ala, perutnya haram. Yang dipikulnya atau tulang belakangnya haram.
Di rumahnya haram-haram. Macam mana mau dikabulkan doa? Ini sudah satu jawaban mengapa doa kita tidak terkabul. Kerja fitnah, jualan hasud. Lagi. Kerja jilat, kerja nyogok, adu domba sana, adu domba sini, dapatlah duit. Macam mana kabul doa? Tapi dia Pak, setahun bisa 3-4 kali umrah. Takkan umrah lebih tinggi dari haji? Tapi dia udah 3 kali haji itu Pak. Takkan haji lebih tinggi dari solat? Takkan. Solat lebih tinggi. Tapi dia yang haram-haram. Jemaah. Hati-hati. Beli kue 10 potong. Pas yang jual ngambil plastik tak nampak dia, awak ambilkan sepotong. Tak tahu dia 11. Awak bayar 10. Haram. Jemaah. Tak ada. Ini hati-hati ya. Syekh Ibrahim bin Adham datang satu hari ke pajak kota Basrah. Pajak bahasa kita, pasar bahasa Indonesia. Nampak orang itulah Syekh Ibrahim bin Adham, orang itu pun berkumpul menjumpainya. Orang itu tanya, panggilan beliau Abu Ishaq. Wahai Tuan Abu Ishaq, mengapalah kami berdoa tak kabul-kabul? Ini dah jawabannya. Jawaban Syekh Ibrahim bin Adham, jiwa kalian mati. Jiwa kalian mati, maka doa tak kabul. Sebab doa ni urusan hati, bukan mulut. Jemaah, jiwa kalian mati. Terjemahannya mungkin hati. Hati kalian mati, itu maksudnya jiwa. Apa contoh jiwa kita mati? Lantak situ orang-orang kita. Itu tanda jiwa mati itu. Masing-masing lah sekarang dah. Mana Islam ajarkan gitu? Islam tak ajarkan itu. Jadi Islam itu ajarkan seperti satu tubuh, yang satu sakit semua. Kita tidak, biar situ anak orang, tinggal anak awak. Mana Islam ajarkan itu? Makanya zakat kita pun tak ada sambung hatinya. Zakat dah. Sedekah dah. Antar masing-masing gitu. Saja. Itu tanda jiwa mati. Kalau dalam bahasa orang, simpati dan empati. Empati itu lebih tinggi lagi dari simpati. Kalau simpati sekedar perhatian, empati merasakan. Hati-hati. Jiwa mati. Jiwa mati. Maka doa itu getaran jiwa. Dijawab beliau, matinya jiwa kalian itu sebab 10. 1, kalian kenal Allah. Kalau ngaji tauhid bukan tanggung. Tapi kalian tidak penuhi hak Allah Ta'ala. Hak Allah tak kalian penuhi. Ibadah malas-malasan, seterusnya lah. Yang kedua, kalian yakin. Za'amtum, kalian meyakini bahwa kalian cinta Rasul. Tapi kalian tinggalkan sunnah Rasul. Rasul cinta, sunnahnya tak dikerjakan. Arti yang kebiasaan Rasulullah. Sunnah itu kebiasaan Rasul. Bukan solat sunat. Kalau solat sunat, biasa jemaah. Kebiasaan Rasul itu tidak kita buat. Ngaku kita cinta Rasul. Ingat lagi ngaji Nasul Ibad. Syekh Hatim Al-Asam ditanya. Beliau mengatakan, kalau ada orang bilang begini tapi tidak begitu, dia pendusta. Itu bab 44 dalam kitab Nasul Ibad. Dalam Nasul Ibad tu, jemaah. Ya udah pernah kita. Nasul Ibad tu bab 44 disebutkan begitu. Syekh Hatim Al-Asam pernah bilang, kalau ada orang mengklaim 4 tapi tidak lakukan 4, maka dia pendusta. Itu kata beliau. Dia mengklaim aku begini, tapi
tak dilakukan, tak ada buktinya dia begitu. Maka itu dusta. Ada 4. Satu di antara 4, kau bilang kau cinta Rasul, tapi kau tidak cinta sama orang miskin. Maka pengakuan kau mencintai Rasul itu dusta. Itu kata Syafi'i. Jamaah. Kita kalau pesta yang diundang orang kaya apa orang miskin? Ya ada. Padahal nanti waktu mati yang ngurus kita boleh jadi yang miskin-miskin. Boleh jadi. Kan tak semua begitu jamaah. Ada berapa banyak yang pesta itu semua diundangnya. Mau kaya, mau miskin diundangnya. Ya, jadi itu. Kalian meyakini kalian cinta Rasul, tapi sunnah Rasul tidak kalian kerjakan, kalian tinggalkan. Di antara sunnah Rasul itulah dia ngurus orang miskin. Meskipun kadang-kadang orang miskin ini banyak mentikonya. Yang mentiko jangan. Udah ditolong dia awak kasih duit, bukan digunakannya untuk bagus-bagus. Untuk yang sia-sia, sayang awak ngasih duit sama dia. Begini mau hati-hati. Ya, jadi memberi pun harus tepat, jangan salah pula nanti. Yang kedua, ketiga, kalian baca Quran tapi kalian tak amalkan isinya. Jelas tuh kan? Baca Al-Quran, isinya tak diamalkan. Quran dibacanya untuk ngusir hantu aja. Baca kursi. Bukan saya bilang tak boleh baca, bukan itu. Tapi isinya tidak kalian amalkan. Yang keempat, kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Bab syukur ini bab ketujuh dalam Minhajul Abidin. Jemaah ya. Yang kelima, kalian bilang syaitan musuh kalian, tapi kalian kawani syaitan. Ada. Syaitan kalian kawani. Yang keenam, kalian bilang surga betul, tapi kalian tidak lakukan perbuatan untuk masuk surga. Yang ketujuh, kalian bilang neraka betul, tapi kalian tak lari dari neraka. Yang kedelapan, kalian bilang mati itu betul, tapi tak ada persiapan kalian. Apalagi macam kita yang udah tinggi-tinggi umur nih, yang kalau kena angin masuk angin, yang kalau makan pedas sedikit perut pun ngulah. Bukan ku salahkan untuk bergesit, bergiat sana sini, bukan. Tapi macam tak ingat mati. Jemaah. Macam tak ingat mati. Macam tak ada persiapan. Yang kesembilan, kalian bangun tidur, sibuk pula kalian ngurus aib orang. Wanasitum lupa kalian aib kalian. Ngurus urusan orang, rajin kali. Jemaah. Yang ke-10, kalian tanam jenazah, tapi tak kalian ambil pelajaran dari yang kalian tanam itu. Hanya yang ada paling cerita, ramai kali yang hantar, ramai kali yang nyembayangkan. Atau pesawat tengok jenazahnya, matanya melotot. Atau wangi kali. Atau apa gini. Ya. Pelajaran yang mau diambil. Apa pelajarannya? Di antaranya, macam mana pun waktu hidupnya dia nih, kalau dah mati tak bisa apa-apa lagi. Macam mana pun, siapapun dia, siapapun dia, dah mati tak bisa apa-apa lagi. Kan? Apalagi macam awak. Kalau gitu, sedang hidup, gunakan sebaik-baiknya. Itu ya, jemaah. Kan? Dah, ketahuilah bahawa banyak hadis ya yang menjelaskan tentang doa ini. Di antaranya, inat du'a mukhul ibadati. Doa itu saripati ibadah. Macam mana kita memahami hadis Rasulullah doa saripati ibadah? Wawajuhuhu dan cara memahaminya. Bahawa ketika orang berdoa, orang yang berdoa itu ketika dia berdoa, sesungguhnya dia sedang memutuskan harap kepada selain Allah. Jadi orang kalau serius berdoa, sesungguhnya dia sedang memutus harap dari selain Allah. Sedangkan memutus harap dari selain Allah, berarti kita hanya kepada Allah. Inilah sejatinya tauhid.
inilah ikhlas itu. Maka dikatalah doa itu saripati ibadah. Sebab ketika berdoa itu, sebetulnya kita putus dari selain Allah. Kalau betul-betul, tapi kan kita enggak. Kadang kita berdoa sambil cerita. Jangan sambil cerita, doa sambil cerita gitu. Tengok sana, tengok sini. Tak serius. Maka bukan Tuan Syekh yang salah, tapi kita yang belum memahami. Jadi Syekh Fashani menjelaskan, ada hadis Rasulullah, doa itu saripati atau otaknya ibadah, intinya ibadah. Macam mana kita memahami hadis ini? Ya, karena orang kalau berdoa, dia sesungguhnya sedang memutuskan perhatian kepada selain Allah. Jadi selain Allah itu tak ada perhatian yang ke sana. Ke Allah saja. Maka pantaslah disebut saripati ibadah. Sebab itulah tauhid sejati dan ikhlas. Apalagi ada disebutkan doa itu senjatanya para nabi. Sebaik-baik senjata. Hadis tentang doa ini banyak sekali. Tak cukup-cukup jamaah. Banyak sekali. Maka penting kita berdoa. Jadi sudah ada jawaban. Mengapa doa kita tak kabul? Jamaah, ada jawaban karena dalam Al-Quran disebut doa pasti dikabul. Kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Doakan sama aku, pasti ku kabulkan. Lantas kenapa doa kita tak kabul-kabul tadi di antara syaratnya? Jadi di antaranya itu coba perhatikan makanan, pakaian, minuman kita jamaah. Itu diantaranya. Ada tak yang haram-haram? Haram cara lah. Ya, bukan haram benda. Kalau benda saya rasa tidaklah. Jamaah haram cara. Kemudian yang tadi, kita ni mati tidak jiwa kita. Hilanglah kereta orang. Macam mana perasaan kita? Ketika kereta orang tu hilang, macam mana perasaan kita? Macam mana kalau kereta kita pula yang hilang? Kalau ada perhatian kita, kita bantukan. Jangan sekedar, ya ada apa, ya kereta kau hilang, sabar ya, padahal perhatian jiwa kita tidak. Maka payah doa dikabulkan. Jemaah, payah. Jadi bukan salah agama kita. Nah, persoalannya, mana yang lebih bagus? Berdoa atau tak berdoa? Itulah akan datang ngaji kita. Mana yang lebih baik? Berdoa atau tak berdoa? Itu akan datang dalam hari Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.